Oke, kemudian salah satu untuk non spesifik lagi adalah demam ya. Demam itu termasuk yang imunitas innate atau non spesifik atau bawaan gitu. Kita lihat dulu untuk regulasi suhu tubuh. Jadi untuk regulasi suhu tubuh itu diperankan oleh yang perifer maupun yang sentral ya. Tapi dia saling bekerja sama nanti. Yang di kulit adalah termoreseptor perifer. Kita tahu ada yang untuk reseptor panas maupun reseptor dingin gitu ya. Ataupun yang di inti, kalau di inti atau di sentral termoreseptornya itu adalah di hipotalamus. Nah, pusat untuk termoregulator ya, pusat termoregulator adalah di otak, yaitu di hipotalamus di bagian ini, preoptic area atau POA ini. Nah, dari termoregulator itu, misalnya ada perubahan suhu tubuh gitu ya, baik menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi, itu ada respon-responnya. Ada yang adaptasi perilaku, neuron motorik maupun sistem saraf simpatis. Kalau misalnya adaptasi perilaku, misalnya kita lagi merasa kedinginan, suhu tubuh menurun, berarti kita misalnya akan menggunakan selimut gitu ya, atau mematikan AC, itu ada adaptasi perilaku. Kemudian neuron motorik ada yang disebut dengan menggigil ya, atau shivering, itu akibat adanya kontraksi otot skeletal akibat adanya penurunan suhu tubuh, sehingga dengan menggigil akan diproduksi panas. Sistem saraf simpatis, kalau sistem saraf simpatis ada yang berhubungan sama vasokonstriksi. Jadi karena misalnya dingin ya, biasanya kalau pada saat dingin akan menyebabkan vasokonstriksi gitu, sehingga diharapkan panas di dalam darah nggak keluar ya gitu. Kelenjar keringat, kalau misalnya udara panas atau suhu tubuh meningkat, akan dikeluarkan keringat sehingga nanti ada evaporasi keringat sehingga akan menurunkan suhu tubuh. Kemudian yang kanan ini untuk mekanisme demam. Nah, mekanisme demam itu intinya ada peningkatan dari set point ya, peningkatan set point. Set point apa? Set point suhu di dalam tubuh. Ini intinya ada peningkatan set point di bagian hipotalamus yang termoregulator itu akibat oleh stimulus tertentu. Nanti kita lihat bagaimana stimulusnya. Jadi pada saat ada peningkatan set point di sini ya, misalnya dari awalnya yang suhu normal kita kan 36,5 sampai 37,5. Misalnya set pointnya ditinggiin jadi misalnya 40 gitu. Sehingga tubuh yang tadinya merasa normal-normal aja malah tubuh merasa set point-nya kan udah tinggi nih. Sekarang berarti rendah dong tubuhnya itu suhunya, berarti akan terjadi peningkatan produksi panas di dalam tubuh sehingga akan terjadilah yang disebut dengan demam gitu. Misalnya dengan apa produksi panas yang dihasilkan melalui menggigil jadinya, kemudian akan terjadi vasokonstriksi juga karena tadi ada pengaruh sistem saraf simpatis. Kemudian setelah misalnya udah selesai demamnya, berarti akan terjadi penurunan set point lagi ke yang normalnya ya gitu. Terjadi pada akhirnya akan merasa tubuhnya itu udah panas ya, udah tinggi suhunya sehingga tubuh akan mengeluarkan panas dengan cara apa? Dengan cara berkeringat. Makanya kalau misalnya kita demam terus kita merasa udah berkeringat, berarti biasanya suhunya udah turun juga gitu ya. Dan vasodilatasi untuk mengeluarkan panas. Nah, stimulusnya itu apa aja sih yang menyebabkan dia bisa meningkatkan set point di hipotalamus? Itu bisa dari infeksi ataupun toksin mikroba, mediator inflamasi maupun reaksi imunologis gitu. Nah, sel-sel imunnya apa yang berperan? Yaitu monosit, makrofag, sel endotel yang akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang sifatnya inflamatorik ya biasanya. Ada interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha maupun IFN gamma, interferon gamma. Nah, sitokin yang keluar itu akan bersirkulasi kan di dalam darah sehingga pada akhirnya dia nyampe juga tuh ke termoregulator di bagian hipotalamus ya, sehingga akan terjadi pengeluaran asam arahidonat. Kemudian asam arahidonat itu melalui enzim ya, dengan bantuan enzim namanya COX atau siklooksigenase ya, siklooksigenase 2 biasanya COX-2 akan mengubah asam arahidonat menjadi prostaglandin. Nah, prostaglandin itu merupakan suatu peningkat dari set point di termoregulator itu gitu. Sehingga pada akhirnya akan terjadi demam ya. Demam produksi panas melalui apa? Melalui vasokonstriksi, perubahan perilaku, kemudian produksi panas dari kontraksi otot involunter, jadinya menggigil, kemudian merasa kedinginan, kemudian merasa
mau pakai selimut gitu ya, sehingga itu adalah menjadi patofisiologi demam. Di sini untuk menurunkan produksi dari prostaglandin pakai obat-obat apa? Pakai obat-obat antipiretik, misalnya paracetamol ataupun obat-obat yang antiinflamatorik yang non steroid, NSAID, misalnya asam mefenamat itu bisa sebagai antipiretik juga, ataupun misalnya obat-obat yang sifatnya lebih spesifik kayak celecoxib dan lain-lainnya. Arah klinis. Oke, kita masuk ke demam dewasa dulu ya. Demam dewasa kita langsung aja nih ke arah durasinya dulu kita bedain atau dari onsetnya. Nah, kalau onsetnya misalnya akut, kalau akut ya, akut itu kita mikirnya langsung infeksi. Biasanya infeksinya bisa infeksi virus ataupun infeksi bakteri dulu kita pikirin gitu ya, infeksi virus maupun infeksi bakteri. Kemudian kita bedain lagi untuk spesifiknya. Dia minggu pertama, baru minggu pertama atau demamnya udah minggu kedua. Karena kita tahu untuk yang demam akut biasanya memang definisinya adalah kurang dari 2 minggu ya. Kurang dari 2 minggu. Untuk yang baru minggu pertama di demam-demamnya biasanya adalah infeksi virus yang non-spesifik. Misalnya dia ada influenza atau misalnya dia ada common cold, itu bisa demam kan. Nah, itu adalah infeksi virus biasa, bisa juga. Ataupun demam denggi, ataupun yang parasit juga bisa sebenarnya, misalnya malaria. Tapi kalau malaria nanti kita tahu bahwa dia punya ada riwayat perjalanan ya ke bagian yang endemik. Leptospirosis ini juga bakteri ya, bakteri juga bisa. Tapi kita lihat bahwa untuk leptospirosis ditanya riwayat terpajan kencing tikus ya atau sedang banjir gitu. Karena jarang kalau di kota-kota besar kayaknya udah jarang ya untuk leptospirosis maupun malaria. Kemudian kalau misalnya dia demam udah lebih dari seminggu atau udah masuk ke minggu kedua nih, biasanya dia karena bakteri yang demam tifoid gitu. Nanti kita lihat bagaimana diagnosis demam tifoid. Ataupun misalnya tadi kan infeksi sistemik, ada juga lihat secara infeksi lokal, misalnya pneumonika dia jadi ada sesak napas, kemudian appendicitis kah dia, kolesistitis, abses separ maupun ISK. Ini lebih dibahas di bagian masing-masing sistem yang lain ya gitu. Kemudian kalau misalnya dia demamnya kronik atau melanjut ya bilangnya, itu adalah yang lebih dari 2 minggu. Jadi udah lama hilang timbul biasanya untuk demamnya, kemudian dia biasanya nggak terlalu tinggi demamnya khasnya gitu. Itu bisa karena yang non-infeksi ya, non-infeksi ataupun secara singkat kita infeksinya itu kalau misalnya infeksi adalah HIV maupun TB gitu. Gitu. Kita lihat di sini ya, kalau keganasan yang kan non infeksi ya, bisa misalnya keganasan darah maupun keganasan kelenjar getah bening, limfoma ataupun leukemia. Ini infeksi biasanya yang TB ataupun HIV ya di sini. Autoimun juga bisa misalnya RA atau rheumatoid arthritis maupun SLE, Sjögren dan lain-lainnya, ataupun gangguan metabolik juga bisa bikin demam. HIV di sini ada yang stadium 1, 2, 3, 4, nanti kita lihat untuk perbedaannya. Intinya kita bedakan dulu ya untuk onset kurang dari 2 minggu atau lebih dari 2 minggu nih gitu. Ini untuk lebih spesifiknya lagi, untuk malaria khasnya adalah terias ya, terias nih. Ada demam tinggi, menggigil, berkeringat. Ini nanti kita bedakan lagi berdasarkan spesiesnya sebenarnya untuk demam, pola demamnya ya. Ada yang Plasmodium vivax ovale atau tertiana itu yang siklusnya 48 jam. Jadi dia 2 hari sekali gitu untuk demam gitu ya. Kemudian untuk yang malaria yang quartana dia adalah yang 3 hari sekali demamnya, siklus 72 jam. Kalau falciparum dia yang enggak ada polanya, jadi dia irregular atau tidak periodik. Yang knowlesi yang setiap hari ya, setiap 24 jam. Kalau denggi kita lihat bahwa yang sifatnya adalah demam langsung tinggi, biasanya demam langsung tinggi, kemudian ada sakit kepala, nyeri retroorbital, nyeri-nyeri otot atau nyeri-nyeri tulang, dan juga khasnya ada manifestasi perdarahan, tapi nggak selalu. Nanti kita lihat bagaimana. Kalau demam denggi dia adalah yang mendadak tinggi dan juga ada bifasiknya, yaitu ada bagian yang seperti menurun pada hari keempat sampai 6 nanti kita lihat, atau disebut dengan tapal kuda ya. Itu yang fase kritisnya. Untuk leptospirosis dia lebih ke arah yang ada nyeri gastrocnemius nih yang khas gitu. Kemudian dia ada bifasiknya juga, dan dia yang ada resiko terpapar kencing rodensia atau hewan pengerat. Kemudian kalau misalnya dia masuknya minggu kedua adalah demam tifoid kan tadi ya, yang khasnya dia adalah ada bradikardi relatif, kemudian ada kuat tetang ya. Tipe demamnya atau pola demamnya adalah step ladder, jadi makin hari makin tinggi demamnya ya suhunya, dan demamnya adalah yang enggak
yang dia turun sebenarnya tapi nggak sampai normal atau demamnya remiten bilang.